Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi konsep dasar peluang. Nah, dalam membahas konsep dasar peluang ada beberapa istilah atau kosakata. Yang pertama ada yang namanya percobaan. Percobaan merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk memperoleh hasil tertentu. 2. Ada titik sampel. Nah, titik sampel ini merupakan hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Kemudian ada ruang sampel, yakni himpunan semua titik sampel yang disimbolkan dengan S. Dan yang keempat ada kejadian, yang diartikan sebagai himpunan bagian dari ruang sampel yang disimbolkan dengan K. Pembahasan pertama yakni peluang suatu kejadian. Setiap titik sampel anggota ruang sampel dari S memiliki peluang yang sama, maka peluang kejadian K yang memiliki anggota sebanyak NK dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan peluang suatu kejadian. Ya, PK ini sama dengan NK atau banyaknya dari K dibagi dengan NS atau banyaknya ruang sampel, dengan K ini subset dari S. Nah, ini ya, ini dibaca subset ya. Ada contoh soal. Sebuah dadu bermata 6 dilemparkan. Tentukan peluang kejadian munculnya muka dadu bertitik bilangan prima. Penyelesaian. Nah, ruang sampel dari sebuah dadu dituliskan sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya, maka NS-nya itu 6. 6 ini dari mana? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya ada 6. Maka di sini NS-nya 6. Kemudian kejadian munculnya muka dadu bertitik bilangan prima. Nah, bilangan prima dari angka 1 sampai dengan 6 ini adalah angka 2, angka 3, dan 5. Karena ada 3 angka, maka banyaknya NK di sini ada 3. Sehingga peluang terjadinya atau kejadian munculnya muka dadu bertitik bilangan prima adalah sebagai berikut. Rumusnya kita masukkan ya, kita substitusikan dari PK NK per NS sama dengan 3/6. Nah, 3 ini dari NK dan 6 ini dari NS, sehingga ini bisa disederhanakan. 3/6 disederhanakan menjadi 1/2. Nah, 3/6 ini bisa jadi 1/2 dibagi berapa? 3 dibagi 3, 3 dibagi 3, 1, dan 6 dibagi 3, 2. Kemudian ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan yang dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian K per banyaknya percobaan. Contoh soal. Sekeping logam dilemparkan sebanyak 30 kali. Hasil yang diperoleh muncul sisi gambar sebanyak 13 kali. Tentukan nilai frekuensi relatifnya. Nah, di sini ada namanya sekeping logam. Nah, sekeping logam ini, kalau logam biasanya kita ngomongin apa? Uang logam. Ya. Tuh. Nah, di sini jelas terlihat banyaknya percobaan ini adalah sebanyak 30 kali. Terus kemudian munculnya sisi gambar ini sebanyak 13 kali, sehingga banyak kejadiannya ini 13 kali. Sehingga frekuensi relatifnya itu adalah banyaknya kejadian K
dibagi dengan banyaknya percobaan sehingga 13 per 6. Nah ini kurang N ya, ini banyaknya percobaan gitu, sehingga hasilnya itu adalah 13 per 30. Nah di sini ada nilai peluang. Nilai peluang yang diperoleh berkisar antara 0 sampai dengan 1. Secara matematis ditulis, nah seperti ini nih ya. Jadi peluang itu memiliki nilai peluang itu 0 sampai dengan 1. Dengan PK adalah peluang dari suatu kejadian K. Suatu kejadian ada yang terjadi dan mustahil terjadi. Jika peluang suatu kejadian bernilai 0 sampai dengan 1 dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi misalkan kita ngomongin suatu kejadian ya, suatu kejadian itu bisa aja terjadi dan bisa aja tidak terjadi gitu. Kayak misalnya nih, matahari terbit dari sebelah barat gitu kan, itu kejadian bisa mungkin terjadi ya kan, bisa juga dia itu mustahil gitu. Nah di dalam peluang itu nilainya itu berkisar antara 0 sampai dengan 1 gitu kan. Nah dirumuskan seperti ini, PL sama dengan 1 dikurangin PK atau PL ditambah PK sama dengan 1. Nah L ini adalah maksudnya kejadian yang mustahil ya, jadi kejadian mustahil ditambah yang bisa terjadi itu adalah sama dengan 1. Jadi kalau kita mencari yang mustahil berarti sama dengan 1 dikurangin apa? Kejadian gitu yang benar terjadi. Berarti kalau misalnya kita mencari suatu kejadian ya tadi rumusnya ya bisa NA atau per NS gitu kan, atau NK per NS. Intinya NK ini adalah banyaknya apa? Anggota himpunan dari suatu kejadian. Nah, di sini ada contoh soal. Peluang Romi lulus ujian adalah 0,9. Perhatikan, kita lingkari dulu yang 0,9. Tentukan peluang Romi tidak lulus ujian. Nah, penyelesaiannya peluang Romi lulus ujian tadi adalah 0,9. Sehingga peluang Romi tidak lulus adalah 1 dikurangi 0,9 yakni 0,1. Peluang komplement suatu kejadian. Dulu kalau misalnya bahas masalah komplement, ini adalah apa? Bukan anggota ya, bukan anggota. Nah, berarti kalau dalam peluang berarti tidak beda jauh ya. Jadi komplement suatu kejadian, suatu himpunan diartikan sebagai kejadian bukan himpunan tersebut. Misalnya ada komplement dari kejadian A nih, adalah bukan A. Jadi kalau misalnya ada komplement kejadian A diartikan sebagai bukan dari A nih, yang ditulis dengan A pangkat C ini. Peluang komplement kejadian A dituliskan sebagai berikut. Nah, peluang dari A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang dari A gitu. Contoh soal, sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Berapa peluang terambilnya bukan kartu as? Penyelesaian, seperangkat kartu bridge memiliki 52 kartu. Ya, karena di sini tidak disebutkan ada jokernya. Kalau misalkan plus joker, dia bisa menjadi 56. Plus joker ya, sorry. Plus joker, dia bisa menjadi 56. Tapi karena di sini tidak ada keterangan joker, yang dipakai adalah jumlahnya 52 sehingga NS-nya itu 52. Kemudian dalam seperangkat kartu B terdapat 4 jenis kartu as ya. Sehingga NA-nya itu 4. Maka peluang terambilnya kartu as itu adalah NA per NS sama dengan tadi nih. NA-nya berapa? NA-nya 4, NS-nya 52. Jadi 4 per 52 sama dengan 1 per 13.
Nah, ini bisa disederhanakan ya, dibagi 4/4 sehingga diperoleh, nah tadi kan rumus dari peluang dari A komplement itu adalah 1 dikurangin PA atau peluang kejadian dari A. Jadi 1 dikurangin 1/13 sama dengan, karena 1, nah kita rubah ya jadi 13/13. Kita samakan penyebutnya nih, 13/13 dikurangin 1/13 sehingga 12/13. Jadi peluang terambil bukan kartu as adalah 12/13. Nah, ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah frekuensi kemunculan atau berapa kali muncul suatu kejadian tertentu dalam beberapa kali percobaan. Nah, di sini bukan kemunculan ya. Jadi frekuensi kemunculan atau berapa kali muncul satu kejadian tertentu dalam beberapa kali percobaan. Misalkan A adalah suatu kejadian pada ruang sampel S dengan peluang PA. Frekuensi harapan munculnya kejadian A ditulis sebagai ini. F harapan dari kejadian A ya dalam N kali percobaan dituliskan sebagai berikut. Nah, ini dia rumusnya. F harapan A sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan N, di mana N ini adalah apa? Jumlah percobaan. Jadi dilakukan berapa kali gitu. Contoh soal. Jika sebuah dadu dilemparkan sebanyak 600 kali, berapakah frekuensi harapan munculnya sisi mata dadu 3? Nah, banyaknya ruang sampel untuk sebuah dadu adalah 6, maka NS-nya sama dengan 6. Karena di sini sebuah ya, bukan 2 buah, bukan 3 buah, tapi sebuah. Kalau sebuah berarti hitungannya 1. Nah, maka NS-nya ini adalah 6. Cara lebih gampangnya itu adalah 6 pangkat N ya. Jadi N-nya itu jumlah dadunya. Berarti karena dadunya 1, berarti 6 pangkat 1 sama dengan 6. Gitu. Nah, kejadian A muncul sisi 3. Berarti dia cuma 3 doang kan, 1. Maka NA-nya 1 gitu. Sehingga peluang dari kejadian A atau peluang dari munculnya sisi mata dadu 3 itu adalah NA per NS sama dengan 1/6. Banyaknya percobaan tadi diketahui berapa kali? Di sini ada 600 kali. Berarti frekuensi harapannya itu adalah frekuensi harapan dari A itu adalah peluang dari A yang ini dikalikan dengan banyaknya percobaan, yaitu 600 kali. Berarti 1/6 dikalikan 600 sama dengan 100. Nah, gampang aja. 6 kita coret 6 bagi 6 1, 6 bagi 6 1 1. Tapi ini masih ada 0,2 nih. Tinggal aja berarti 100. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi mata dadu 3 pada 600 kali pelemparan adalah 100 kali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mencatat hasil rangkuman dari pertemuan kali ini. Kemudian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.